Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Man 1 Bandar Lampung Haji Lukman Hakim SPDMM, yang terhormat kepada Ibu Wali Kelas Emma Hermawati MPD, yang terhormat kepada Guru Pengampu PPKN Ibu Diah Puji Lestari Qadir SPD, yang terhormat kepada kedua orang tuaku yang aku sayangi dan teman-teman seperjuangan. Saya Najrin Salika dari kelas 11 Y2 izin mempresentasikan tentang Mikmed tentang Pancasila. Yang pertama, sebab pertama itu tentang pengertian. Secara harfiah, ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, pandangan, cita-cita, sedangkan logos berarti artinya ilmu. Jadi, ideologi adalah pengetahuan mengenai ide-ide dasar atau gagasan. Lalu, unsur ideologi itu ada 3. Yang pertama, yaitu keyakinan. Artinya Pancasila harus diyakini oleh para pendukungnya. Yang kedua ada mitos. Artinya Pancasila berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga ada kesetiaan. Artinya atau loyalitas. Artinya Pancasila itu harus berdasarkan kesetiaan. Lalu ada fungsi Pancasila. Yang pertama menjadi kekuatan bagi individu, warga, dan juga negara untuk bertindak dan berpikir. Yang kedua menjadi kekuatan individu, negara, dan masyarakat untuk meraih tujuannya. Yang ketiga menjadi solusi dalam permasalahan. Sebab kedua tentang ideologi. Ideologi terbagi menjadi 2. Yang pertama ideologi terbuka. Artinya ideologi terbuka itu dapat berinteraksi dengan zaman. Dengan ciri-cirinya yang pertama merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Yang kedua tidak diciptakan oleh negara tetapi diciptakan oleh masyarakat. Yang ketiga isinya tidak langsung operasional. Yang keempat tidak membebaskan hak dan tanggung jawab masyarakat. Yang keempat menghargai. Yang kelima menghargai pluralitas atau keberagaman. Yang kedua ada ideologi tertutup, artinya ajaran atau pandangan atau filsafat dunia yang harus diyakini kebenarannya. Ciri-cirinya yang pertama tidak hanya bersifat hal-hal dasar tetapi bersifat hal-hal yang bersifat konkret. Yang kedua, ideologi ini menantang tradisi. Yang ketiga, ideologi ini merupakan cita-cita kelompok. Yang keempat, ideologi ini merupakan pemikiran para elit. Lalu yang sebab ketiga tentang kedudukan Pancasila. Yang pertama aspek Pancasila, yang pertama itu aspek idealitas. Artinya Pancasila itu berdasar keadaan masyarakat. Yang kedua aspek realitas. Artinya Pancasila ini berdasarkan gagasan vital yang ada di masyarakat. Yang ketiga aspek fleksibilitas. Artinya Pancasila ini terbuka dan tidak tertutup. Yang kedua ada namanya dimensi. Dimensi Pancasila ada namanya dimensi normatif. Artinya Pancasila berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat. Yang kedua ada Pancasila idealitas. Artinya Pancasila berdasar kenyataan nyata yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada dimensi realitas. Artinya Pancasila ini berdasarkan gagasan vital yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada nilai. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar Pancasila terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kemasyarakatan, dan juga persatuan. Yang kedua ada nilai instrumental, itu termuat dalam Kitab Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis itu adalah nilai yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab yang terakhir itu ada perwujudan Pancasila. Yang pertama dalam bidang politik ada di lembaga negara seperti Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan yang lainnya. Yang kedua sistem demokrasi. Pancasila menganut sistem demokrasi mufakat. Yang kedua di bidang hukum dalam pasal 27 ayat 1, 28 ayat 1, 28 ayat 1 yang memuat pertama proses penegakan hukum harus berdasarkan ketuhanan. Proses penegakan hukum harus berdasarkan kemanusiaan, dan proses penegakan hukum harus dilakukan secara seadil-adilnya. Yang ketiga ada di bidang ekonomi dalam pasal 30 ayat 1 sampai 4. Yang pertama ekonomi disusun berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua lembaga produksi itu diciptakan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga bumi, air, dan juga segala isinya itu dipegang oleh negara tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat ada di bidang sosial dan budaya. Yang pertama harus menghargai keberagaman budaya. Yang kedua melestarikan kebudayaan, dan yang ketiga harus melestarikan kebudayaan berdasarkan nilai Pancasila. Yang terakhir ada nilai Pancasila di bidang pertahanan keamanan. Pasal 27 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak untuk wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 3 ayat 1 setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pertahanan keamanan negara. Sekian dari saya, terima kasih.
kasih. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.